Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai patient safety. Tetapi kali ini kita hanya akan berfokus pada dua sasaran saja, yaitu ketetapan keselamatan pasien dan pengurangan resiko pasien jatuh. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Utami Wildan. Kemudian ada rekan-rekan saya. Halo, perkenalkan saya Cahaya Mustika Putri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Guna. Saya Fajar Mustaqim sebagai ketua dalam kelompok ini. Hai teman-teman, saya Triwiketi. Halo, saya Pasya Aminullah. Hai teman-teman, saya Siti Kurnia Mayasari. Dan saya yang terakhir, perkenalkan saya Yoga Maulana Hernowo. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam penyampaian materi. Tetapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari patient safety itu sendiri? Najwa, menurut kamu apa yang kamu ketahui mengenai patient safety itu? Jadi teman-teman, patient safety atau keselamatan pasien adalah menjamin keselamatan pasien dari cedera fisik dan psikologis melalui penetapan sistem operasional, meminimalisasi kesalahan dan meningkatkan pencegahan agar kecelakaan tidak terjadi. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih tujuan dari patient safety sendiri? Setiap hal pasti mempunyai tujuan. Nah, tujuan dari patient safety sendiri ini ada 4. Nah, itu tujuan dari patient safety. Apa sih konsep dari identifikasi pasien? Perlu diketahui kawan-kawanku sekalian, bahwasanya identifikasi pasien merupakan sasaran keselamatan pasien yang pertama. Konsep identifikasi pasien adalah mengidentifikasi dengan benar pasien tertentu sebagai orang yang diberikan pelayanan atau pengobatan tertentu dengan mencocokkan layanan atau perawatan dengan pasien tersebut. Identifikasi pasien itu dapat dilakukan sebelum melakukan tindakan keperawatan atau prosedur lain. Oke kawan-kawan, kiranya itu saja ya pemaparan aku terkait konsep dari identifikasi pasien. Nah, apa saja sih tindakan dan penerapan dari identifikasi pasien? Penasaran kan? Mari simak penjelasan berikut ini. Jadi, bagaimana sih tindakan kita sebagai perawat untuk melakukan identifikasi ke pasien? Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu tahu tujuan ataupun sasaran dari perawat dalam mengidentifikasi pasien itu sendiri. Tujuan dari identifikasi pasien yaitu untuk mencegah terjadinya kekeliruan terhadap pemberian pengobatan kepada pasien itu sendiri. Nah, itu tadi tujuan dari pengidentifikasi pasien. Sedangkan tindakan kita sebagai perawat dalam melakukan identifikasi pasien yaitu pengidentifikasian pasien dilakukan sebelum kita melakukan tindakan keperawatan, pemberian transfusi atau pengambilan darah, ataupun juga pengambilan spesimen lain untuk uji klinis, di mana identifikasi menggunakan gelang identifikasi untuk pasien dirawat inap yang mana gelang ini terdapat informasi mengenai pasien. Nah, gelang identifikasi ini terbagi menjadi beberapa warna. Hal yang harus ditekankan adalah perawat tidak boleh cuma melihat nama dan nomor kamar pasien saja, melainkan juga harus menanyakan secara langsung kepada pasien untuk mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut memang benar pasien yang dimaksud. Bagaimana sih kita sebagai perawat mengimplementasikan pengidentifikasian pasien? Nah, jadi pengimplementasian identifikasi pasien yang benar adalah mengecek identitas pasien, baik dari gelang identitas ataupun menanyakan langsung kepada pasien atau bisa juga kepada keluarga yang menjaga. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, gelang identitas sendiri diklasifikasikan menjadi 7 macam warna. Jadi, kriterianya sebagai berikut. Gelang berwarna merah muda untuk pasien wanita. Gelang warna biru digunakan pada pasien laki-laki. Gelang warna putih untuk bayi yang baru lahir yang belum jelas atau belum dapat dipastikan jenis kelaminnya.
Untuk kancing warna merah atau label warna merah sebagai tanda alergi terhadap suatu obat atau jenis makanan tertentu. Untuk kancing warna kuning atau label warna kuning, untuk menanda pada pasien yang memiliki resiko jatuh. Untuk kancing ungu atau label ungu, untuk pasien do not resuscitate atau DNR. Dan stiker yang berwarna coklat untuk pasien dengan nama yang sama dan dirawat di ruang yang sama. Perlu ditekankan lagi, sebagai perawat, selain menanyakan identitas pasien langsung kepada pasien atau keluarganya, perawat harus mengecek gelang identitas pasien dengan benar. Utamakan melihat identitas pasien lalu indikasi pada warna gelangnya. Kita mulai dari jatuh ya. Jatuh adalah suatu keadaan seseorang yang mendadak terbaring atau duduk di tempat yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kemudian, konsep resiko jatuh adalah keadaan di mana terjadi peningkatan kemungkinan jatuh yang dapat menyebabkan cedera fisik. Kemudian, pencegahan resiko jatuh dilakukan dengan mengetahui dulu apa sih masalahnya. Nah, resiko jatuh ini ada dua faktor penyebab, yaitu faktor intrinsik ini dari tubuh pasien itu sendiri, misalnya gangguan berjalan, gangguan eliminasi, dan sebagainya. Kemudian, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Ini tuh berasal dari lingkungan sekitar atau tenaga kesehatan yang kurang profesional. Apa saja sih tindakan yang harus dilakukan perawat dalam mengurangi resiko pasien jatuh? Jadi di sini tindakan yang pertama perawat dapat lakukan yaitu pengajian dengan penilaian MSF atau Morse Pulse Scale. Yang kedua, perawat dapat memasang gelang resiko pada pasien yang berisiko jatuh, serta pemasangan label segitiga yang memiliki pengertian sebagai tanda untuk mengidentifikasi pasien berisiko jatuh. Yang ketiga, perawat bisa merendahkan tempat tidur, pemasangan pagar pengaman tempat tidur, serta memberikan alas kaki yang tidak licin ke pasien. Dan juga, perawat dapat memastikan pasien mudah untuk menjangkau bel, agar mudah apabila pasien memerlukan bantuan. Dan yang terakhir yaitu, perawat dapat mengidentifikasi obat yang dapat menjadi penyebab risiko jatuh. Serta, perawat menggunakan protokol pemindahan pasien secara aman dan menggunakan instrumen yang dapat memprediksi risiko pasien jatuh. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, itu adalah beberapa tindakan yang perawat dapat lakukan dalam mengurangi pasien jatuh. Nah, selanjutnya ada penerapan pengurangan risiko pasien jatuh. Setelah kita tahu apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjatuh pada pasien, maka sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mengimplementasikannya kepada pasien. Hal ini selaras dengan tindakan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama melakukan pengkajian dengan penilaian MFC, yaitu Morse Pulse Scale dengan nilai jika 0 sampai 24 berarti tidak ada risiko untuk jatuh. Lalu untuk nilai 25 sampai 50 berarti pasien tersebut memiliki risiko rendah untuk jatuh. Dan jika pasien itu memiliki skor lebih dari 51 atau sama dengan 51 berarti pasien tersebut berisiko tinggi untuk terjatuh. Lalu selanjutnya ada setelah kita mengkaji dan mendapatkan hasil, maka hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah memasangkan gelang tanda pengenal yang berwarna kuning, yang berarti pasien dengan risiko jatuh. Lalu selanjutnya ada pemasangan label segitiga merah jika pasien tersebut mendapatkan skor MVS lebih dari 51 yang diletakkan pada papan identitas pasien sehingga dapat memudahkan dalam mengidentifikasi. Selanjutnya, mengidentifikasi obat yang dapat menjadi penyebab meningkatnya risiko jatuh. Selanjutnya, menggunakan protokol pemindahan pasien secara aman, yaitu menggunakan brakat, kursi roda, dan tempat tidur. Lalu, lamanya respon perawat terhadap panggilan pasien, dan menggunakan instrumen untuk memprediksi risiko jatuh. Selanjutnya, yaitu dapat merendahkan tempat tidur. Tetapi hal ini bisa tidak dilakukan jika pasien selalu didampingi oleh keluarga. Lalu ada pemasangan pagar pengaman tempat tidur dengan 2 atau 4 sisi pengamanan. Lalu ada memberikan alas kaki yang aman dan tidak licin untuk pasien yang dapat berjalan agar tidak terpeleset. Lalu yang terakhir ada menganjurkan keluarga maupun pasien menggunakan bel jika memerlukan bantuan sehingga dapat mempersingkat waktu. Nah, begitulah penerapan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko pasien jatuh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan sasaran pertamanya itu nah itu sih yang bisa aku ambil dari penjelasan sasaran pertama. Kalau dari kamu nih, Ja, dari penjelasan sasaran kedua tadi, apa sih yang bisa kamu ambil kesimpulannya? Yang bisa aku simpulkan ya,
Kalau dari aku, sasaran kedua ini sama seperti sasaran pertama. Ada 3 aspek yang meliputi, yaitu konsep, tindakan, dan penerapan.